Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ikhwah wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali mudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan malam hari ini ikhwah wa akhwati fillah, kita masih pada kitab As-Shalah dan tema kita berkaitan tentang sujudus sahwi. Sujud yang disebabkan karena as-sahwu, lupa. Jadi sujud ini jamaah disunahkan untuk menutup kekurangan yang terjadi dalam sholat. Dan sebabnya nanti jamaah ada karena pengurangan wajib-wajib sholat atau penambahan wajib sholat atau rukun-rukun sholat. Dan yang ketiga karena syak ataupun ragu-ragu. Syak ataupun ragu-ragu. Dan hukum sujud sahwi dan nanti akan kita jelaskan, tapi sebagai muqaddimah, para ulama kita berbeda pendapat tentang hukum. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, dan sebagian mengatakan sunnah. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib kalau memang sebabnya meninggalkan hal-hal yang wajib. Beda kalau misalkan lupa sunnah, maka hukumnya tatkala itu pun hanya sunnah seperti itu. Ya, kemudian masalian sujud sahwi ini di mana letaknya? Jawabannya pendapat yang paling kuat tergantung sebab-sebabnya. Artinya sujud sahwi ini bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan sujud sahwi semua sebelum salam. Ada juga yang mengatakan sujud sahwi semuanya setelah salam. Tapi pendapat yang memperinci itu lebih kuat. Lebih kuat. Begitu pula jamaah sekalian, ya. Bagaimana sujud sahwinya makmum? Ya. Yang jelas intinya kalau imamnya sujud sahwi sebelum salam, maka makmum wajib untuk ikut. Kenapa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi imam itu dijadikan untuk diikuti. Berbeda kalau sujud sahwinya setelah salam. Kalau misalkan jamaah sekalian makmum tersebut makmum yang masbuk, maka tidak perlu ikut sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Ya mengharuskan salam dulu. Nah itu nggak mungkin. Kenapa? Karena dia belum selesai. Tapi kalau sebelum salam wajib ikut. Kenapa? Karena salatnya belum selesai. Terus bagaimana ketika misalkan ada makmum masbuk, imamnya sujud, dia ikut sujud sebelum salam. Ketika menyempurnakannya, apakah kemudian wajib sujud sahwi lagi? Wajib tidak, jemaah? Jawabannya dilihat. Kalau misal kesalahan imam itu didapati oleh makmum yang masbuk tadi, misal contoh, makmum ini masuk rakaat yang ketiga, atau makmum ini masuk rakaat yang kedua. Rakaat yang ketiga, imam lupa, dan makmum yang masbuk tadi mendapati lupanya imam. Maka ketika imam sujud sahwi sebelum salam, makmum ikut. Ketika menyempurnakan nanti,
makmum sujud sahwi lagi sebelum salam. Kenapa? Karena sujud sahwi yang pertama karena sebabnya ikut imam, adapun sujud sahwi yang di akhir sholat itu kewajiban dia. Karena sujud sahwi nggak ada di tengah-tengah sholat, nggak ada jemaah. Sujud sahwi itu di akhir sholat. Adapun kalau misalkan makmum masbuk tersebut tidak mendapati lupanya imam, contoh masuk rakaat yang kedua, imam lupanya rakaat yang pertama, misal, maka ketika imam sujud sahwi sebelum salam, makmum masbuk tadi tetap ikut. Dan nanti ketika menyempurnakan sholatnya, maka di akhir tidak perlu sujud sahwi lagi. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan lupanya imam seperti itu. Ini jamaah secara ringkas. Ya, Syekh mengatakan sujud sahwi. Thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yazhu fis salati. Telah tetap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun lupa ketika sholat. Karena beliau manusia biasa seperti kita. Artinya apa? Yang menimpa umatnya pun menimpa Nabi. Lupa, lapar, ya, sama seperti kita. Bedanya beliau seorang rasul. Ucapannya wahyu. Ya. Tapi hal-hal yang lain yang berkaitan tentang tabi'i misalkan sama seperti kita. Itu Rasulullah. Wassaha anhu annahu qala, dan telah sahih darinya bahwasannya beliau bersabda, innama ana basyarun. Sungguhnya saya adalah basyar, ana basyarun, manusia biasa. Ansa kama tansawna. Saya lupa sebagaimana kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Maka jika aku lupa, ingatkanlah aku. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya Nabi pun kadang lupa. Seperti kita. Ya ikhwah wa akhwati fillah, wa qad syarra'a li ummatihi fi dzalika ahkaman nulakhisuha fima yali. Dan beliau sungguh telah mensyariatkan untuk umatnya tentang hal ini beberapa hukum yang kami ringkas ya pada poin-poin berikut. Yang pertama jamaah sekalian, idza qama min raq'atayil fardhah. Apabila seseorang berdiri dari 2 rakaat salat apa? Wajib. Idza taraka tasyahhud dan awal. Apabila dia meninggalkan tasyahud yang pertama. Maksudnya gini, seseorang salat 2 rakaat. Berarti harusnya sujud harusnya apa? Tasyahud awal. Tapi dia lupa. Berdiri, Allahu Akbar. Berarti dia meninggalkan tasyahud yang pertama. Makanya masalian dari Abdullah bin Buhainah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raq'ataini min ba'di shalawat. Rasulullah pernah salat bersama kami, kata beliau, 2 rakaat di sebagian atau dari sebagian salat-salat yang wajib. Thumma qama falam yajlis. Kemudian Nabi berdiri, tidak duduk tasyahud yang pertama. Faqaman nasu ma'ahu, maka para sahabat pun ikut berdiri. Nah, ini juga faedah ya. Artinya kalau misalkan imam lupa tidak melakukan tasyahud yang pertama, maka makmum ikut berdiri. Tidak boleh kemudian apa? Subhanallah, subhanallah. Kalau imam baru bangkit, Allah, boleh, masih boleh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi imam tetap terus berdiri. Kalau sudah tegak, diam. Makmum diam. Jangan kemudian subhanallah lagi. Terus bagaimana sikap makmum? Ikut berdiri. Allahu Akbar. Ya. Dan jangan ribut. Sana subhanallah, sini subhanallah, tambah lagi wanitanya. Itu nggak boleh jemaah. Ya. Jadi kalau imam sudah berdiri, sudah ikut.
Falamma qada salatahu, maka ketika Nabi menyempurnakan salatnya, wa nadharna taslimahu, maka beliau pun melihat salamnya kami. Maka kami pun melihat salamnya beliau. Jadi beliau salam. Kabbara qabla taslim, maka beliau takbir sebelum salam. Fa sajada sajadataini wa huwa jalisun thumma sallam. Kemudian beliau sujud 2 kali sujud dalam kondisi apa? Duduk kemudian salam. Artinya apa? Nabi sujud sahwi sebelum salam. Jadi tetap dilanjutkan. Kemudian sebelum salam beliau sujud sahwi 2 rakaat. 2 sujud. Bacanya sama. Allahu akbar, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, Allahu akbar, Rabbikfirli, Allahu akbar, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la. Kemudian Allahu akbar langsung tanpa tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Makanya masalin kembali tadi, ketika misalkan imam lupa tidak tasyahud yang pertama, maka kalau imam sudah berdiri tegak, maka makmum diam, tidak boleh kemudian mengingatkan. Tapi kalau masih bergerak, masih dibolehkan. Sudah tegak, diam. Apakah jamaah sekalian, imam boleh kembali untuk melakukan tasyahud setelah posisinya sudah berdiri tegak? Boleh tidak jamaah? Tidak boleh. Kalau dia tetap kembali, makruh. Jelas? Makruh. Tapi kalau sudah baca Al-Fatihah kemudian kembali, haram, enggak boleh. Kenapa jamaah? Baca Al-Fatihah itu rukun, tidak boleh kemudian ditinggalkan demi mengerjakan wajib. Wajib sudah kelewat dan dia sudah berdiri tegak dan sudah baca Al-Fatihah, sudah lanjutkan saja. Kalau kemudian dia pilih turun duduk untuk melakukan tasyahud yang pertama, haram. Apakah sholatnya batal? Dilihat. Kalau dia sudah tahu hukumnya, kemudian kok tetap ngeyel turun duduk tasyahud awal, batal sholatnya. Tidak boleh. Tapi kalau belum tahu, ya sah. Nah, sehingga artinya masalahnya jangan kemudian makmum ribut, karena kadang ketika makmum ribut akhirnya imam nggak enak. Maka tidak boleh. Kalau imam tahu tidak boleh turun, tapi karena tidak enak dengan makmumnya karena ramai, kemudian pilih duduk, batal sholatnya. Itu nggak boleh. Nah, sehingga biarkan saja. Nanti ganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Karena ingat, tasyahud yang pertama itu wajib, bukan rukun. Dan wajib-wajib sholat itu bisa gugur ketika lupa seperti itu. Beda kalau rukun ya. Kalau rukun itu memang harus dikerjakan. Tapi tasyahud awal wajib, bukan rukun sholat. Ya, kemudian masalahnya, wa anil Mughirati ibni Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qama ahadukum min rak'ataini falam yastatimma qa'iman falyajlis. Apabila salah seorang di antara kalian berdiri dari 2 rakaat, artinya dia lupa, falam yastatimma qa'iman, dan sebelum berdiri sempurna diri, falyajlis, maka hendaklah dia duduk kembali. Misalkan 2 rakaat berdiri, Allah, belum sempurna, ingat saya belum tasyahud yang pertama, duduk. Kenapa? Karena belum berdiri tegak. Wa idza fa idastatamma qa'iman, tetapi ketika sudah berdiri sempurna, fala yajlis, maka tidak boleh baginya untuk duduk. Enggak boleh. Wa yasjud sajdatai sajwi, tetapi ganti dengan sujud sahwi nanti di akhir sebelum salam. Kenapa? Karena dia dianggap meninggalkan wajib salat. Maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Ini yang pertama. Ats-tsaniyah, yang kedua, idza shalla khamsan,
apabila ada seseorang sholat 5 rakaat, misal duhur itu 4, tetapi dia tambah 5 misalkan. Dari Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat duhur khamsan, bahwasanya Rasulullah pernah sholat duhur 5 rakaat. Fakila lahu, maka dikatakan kepadanya, azida fi sholati, apakah sholat telah ditambahkan? Faqala, maka Nabi mengatakan, wa madzaka, memang ada apa? Qal, maka ia pun mengatakan, shallaita khamsan, ya Rasulullah, Anda salat 5 rakaat. Fa sajada sajdataini ba'dama sallama, maka Nabi pun sujud 2 kali sujud setelah salam. Kenapa jamaah sekalian? Sebabnya menambah. Sehingga kalau sebabnya menambah rukun atau menambah wajib-wajib sholat, maka sujud sahwinya setelah salam. Di tasyahud, salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu tasyahud. Setelah itu sujud. Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Jadi sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Karena menambah. Tetapi ikhwah wa akhti fillah, bagaimana kasusnya kalau misalkan imam yang lupa, makmum tahu persis ini sudah 4 rakaat, ada imam sholat duhur sudah 4 rakaat, berdiri 5 rakaat tambah ya. Maka jamaah sekalian, bagaimana sikap makmum? Apakah ikut berdiri atau tetap duduk? Makmum tahu persis sudah 4 rakaat, tapi imam berdiri nambah rakaat yang ke-5. Apakah kemudian makmum tetap duduk atau ikut berdiri? Jawabannya makmum tetap duduk. Kenapa? Karena menambah. Tetap duduk. Terus bagaimana? Apakah kemudian makmum mengingatkan imam? Iya. Subhanallah, subhanallah. Kalau misalkan imam sudah diingatkan tetapi tidak ingat juga, tetap melanjutkan ya. Dan tidak ada cara kecuali harus berucap. Boleh tidak? Subhanallah, ruku, salah. Subhanallah, berdiri lagi. Subhanallah, salah semuanya. Bolehkah kemudian makmumnya mengingatkan imam, panjenengan salah tambah 1 rakaat? Boleh tidak? Karena dalam sholat itu tidak boleh apa? Mengucapkan ucapan di luar sholat. Inna hadhihi sholat la tasluhu fihi kalamun nas. Ini dalam sholat itu tidak boleh kalau ada ucapan-ucapan manusia. Tapi ini kasusnya jamaah sekalian, kalau tidak diucapkan tadi, imam nggak ingat. Boleh tidak jamaah? Sebagian ulama membolehkan. Dan kalau tidak salah ini madhab Hanafiyah membolehkan. Kenapa? Karena kalau tidak dibolehkan berarti nggak ada solusi. Dan dalam syariat kita tidak mungkin jamaah. Sehingga sebagian ada yang mengatakan dibolehkan, tetapi sekedarnya. Imam panjenengan nambah 5 rakaat sudah cukup. Tidak boleh kemudian ditambah. Imam panjenengan nambah 5 rakaat, nanti kalau tidak kembali saya repot. Nanti repotnya batal, saya nggak harus ulang lagi. Oh batal, sudah nggak boleh. Tapi sekedarnya saja. Sebagian ulama membolehkan. Tapi misalkan gini jemaah, ada yang sudah ngomong tapi imamnya tetap ngeyel, gimana? Karena keyakinan imam baru rakaat yang keempat, gimana jemaah? Imam makmum apakah kemudian berdiri ikut? Tidak, tetap makmum duduk. Terus bagaimana sikap makmum? Ada 2 pilihan. Boleh mufarokoh. Apa mufarokoh? Mufarokoh itu memisahkan diri. Kemudian tasyahud, setelah itu salam sendiri. Boleh. Atau yang kedua, tetap makmum duduk tasyahud, kemudian baca doa, sampai nunggu kemudian salam ikut imam. Dan ini juga dibolehkan. Ustaz, tapi kan imam menambah, terus bagaimana?
Jawabannya, bagi imam tetap sah. Kenapa? Karena keyakinan imam itu baru rakaat yang keempat. Adapun makmum yang sudah yakin itu rakaat yang keempat, ya sudah, jangan berdiri. Jangan berdiri. Kalau kemudian makmumnya tetap berdiri, padahal dia yakin itu rakaat yang keempat, nambah kelima, batal. Tak boleh. Karena menambah rukun dengan sengaja bisa membatalkan sholat, tidak boleh. Beda kalau tadi ya, meninggalkan wajib. Ikut berdiri, boleh, tidak masalah. Tapi kalau nambah maka tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Yang kemudian masalian, yang ketiga, idza sallama fi raq'ataini aw thalathin. Yang ketiga, apabila seseorang salam di 2 rakaat atau di rakaat yang ketiga. Baru 2 rakaat dia salam, padahal sholatnya duhur. Atau di rakaat yang ketiga dia salam, ya, masih kurang 1 misalkan. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa minas nataini, bahwasanya Rasulullah pernah salam setelah 2 rakaat. Faqala lahu Dzul Yadain, maka Dzul Yadain, seorang sahabat Nabi yang diberikan kunyah Dzul Yadain, dia mengatakan, aku qasurati shalah, apakah sholat tadi dikosor wahai Nabi? Amnasita ya Rasulullah, atau anda yang lupa wahai Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepada sahabat-sahabat yang lain, as-sadaqo Dzul Yadain, apakah yang diucapkan oleh Dzul Yadain itu benar? Faqala nasu, maka para sahabat menjawab, na'am, benar wahai Nabi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun langsung berdiri. Kemudian salat 2 rakaat lagi, nambah. Tsumma sallam, kemudian Nabi salam, kemudian beliau takbir, kemudian sujud seperti sujud, ya, sujudnya atau lebih panjang, ya. Kemudian mengangkat, dan ini maksudnya sujud sahwi. Kenapa jemaah kemudian kenapa sujud sahwi setelah salam? Ya? Jadi kan tadi rakaat kedua salam, setelah itu diingatkan nambah 2 rakaat, dan sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Ini kurang atau nambah jemaah? Kan kaidahnya tadi kalau nambah berarti setelah salam, kalau kurang sebelum salam. Ini kasus yang ketiga ini nambah atau kurang? Hah? Nambah apa? Nambah apa? Hah? Nambah salam. Kan di rakaat yang kedua dia salam, kemudian diingatkan, situ takbir, kemudian tambah 2 rakaat, kemudian salam. Berarti salamnya berapa kali? 2 kali. Dan nambah berarti sujud sahwinya setelah salam. Jelas? Walaupun kejadian sebabnya kurang 2 rakaat, tapi ketika ditambah kan berarti tadinya nambah salamnya 2. Nah, sehingga sujud sahwinya setelah salam, seperti itu. Jelas ya? Clear. Ya, kemudian masalian, kasus yang keempat. Idza lam yadri kam shalla. Yang keempat, apabila seseorang dia enggak tahu sudah berapa jumlah rakaatnya. Enggak tahu jam. Saya ringkas jam. Lupa itu ada 2. Atau ragu-ragu itu ada 2. Yang pertama, kalau seseorang dia ragu-ragu dan bisa memilih salah satu dari 2 perkara yang diragukan, berarti dia memilih apa yang diyakini. Maka kalau dia bisa memilih, sujud sahwinya ketika itu setelah salam. Jelas tidak? Contoh gini, ada seseorang dia ragu, ini rakaat kedua atau ketiga. Akhirnya dia mikir. Setelah dipikir, oh tadi saya sudah baca 2 surat. Pertama Al-Ikhlas, kedua Al-Falaq. Oh berarti sekarang rakaat yang ketiga. Kalau seperti ini berarti sujud sahwi setelah salam. Jelas? Baik dia kemudian ingatnya
ternyata baru 2 rakaat, atau baru rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, yang penting intinya dia bisa ingat mana yang lebih kuat, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau kasusnya blank, dia nggak ingat sama sekali, ini rakaat yang kedua atau ketiga, nggak ingat, maka ketika itu yang wajib dipilih yang 2 atau 3 blank, pilih 2. Kenapa? 2 itu yang yakin, pilih 2. Tapi ini berdasarkan sesuatu yang memang dia blank sama sekali. Maka kalau seperti ini, sujud sahwinya sebelum salam. Jelas? Sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau bisa memilih, maka sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau tidak bisa memilih, maka sujud sahwinya sebelum salam, tetapi dia wajib memilih bilangan yang sedikit. Karena yang sedikit itu meyakinkan. Ya jamaah sekalian, an Ibrahim an Alqamah, dari Ibrahim dari Alqamah, beliau mengatakan, qala Abdullah mengatakan, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat, ya, qala Ibrahim, zada aw naqasa, ya, nambah atau kurang. Falamma sallam, maka ketika Nabi salam, qila lahu, dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahadatsa fis salati syai'un, apakah terjadi sesuatu di dalam salat? Qala, maka Nabi bersabda, wa madzaka, memang ada apa? Qalu, maka mereka menjawab, shallaita kadza wa kadza, Anda tadi salat seperti itu. Fasana rijlaihi, maka beliau melipat kedua kakinya, wastaqbalal qiblah, kemudian menghadap kiblat, wa sajada sajadataini thumma salam, ya, kemudian beliau sujud 2 kali sujud, kemudian salam. Thumma aqbala alaina, kemudian Nabi menghadap kami, ya, maksudnya para sahabat, diwajhi dengan wajahnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, innahu law hadatsa fis salati syai'un anba'tukum bihi, sesungguhnya seandainya terjadi sesuatu di dalam salat, ya, maka aku akan mengabarkan kepada kalian. Walakin, tetapi sungguhnya saya dan manusia lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, maka apabila saya lupa, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Wa idza syakka ahadukum, dan apabila salah seorang di antara kalian ragu fi salatihi, dalam salatnya, falyataharras shawab, maka hendaklah dia berusaha memilih mana yang benar. Fal yutimma alaihi, kemudian sempurnakanlah salatnya. Thumma liyasjud sajadataini, kemudian sujudlah 2 kali sujud. 2 kali sujud. Jadi jamaah sekalian, memilih mana yang benar itu tadi, ya, dengan mengingat, oh tadi baca surat ini, oh tadi sudah tasyahud yang pertama. Nah, kalau kemudian muncul mana yang lebih kuat, mana yang lebih benar, sudah amalkan itu. Tetapi nanti sujud sahwinya setelah salam. Tapi kalau blank, maka sujud sahwinya sebelum salam, seperti itu. Ya, kemudian masalahnya, apa hukum sujud sahwi? Syekh mengatakan sujud sahwi wajibun. Sujud sahwi itu hukumnya wajib. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam bihi, berdasarkan perintah Rasulullah terkait, ya, hal ini. Dan dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan hukum wajib. Walaupun saya katakan tadi, ya, silang pendapat. Sebagian mengatakan sunnah. Seperti contoh mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Kecuali apa? Kecuali bagi makmum yang ikut imamnya sujud sahwi, maka wajib. Tapi kalau haknya imam dan haknya munfarid, maka pendapat Syafi'i mengatakan sunnah. Dan mereka mengatakan sujud sahwi semua sebelum salam. Beda kalau mazhab Hanafi, mereka mengatakan sujud sahwi semua setelah salam. Semua setelah salam. Dan ada mazhab yang memperinci, dan yang memperinci itu lebih kuat. Kenapa? Karena kasus sujud sahwinya Nabi pun ada yang sebelum, ada yang setelah salam. Nah, sehingga ini yang lebih tepat sesuai dengan sunnah. Kemudian masalahnya, begitu pula hal ini karena Nabi terus menerus melakukannya ketika lupa, ya, dan tidak pernah
dalam arti melewatkan. Kalau lupa ya sujud sahwi. Nah ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan biasanya jamaah sekalian, untuk menjelaskan suatu perkara itu hukumnya sunnah, ya, maka Nabi kadang walaupun sekali misalkan pernah meninggalkan. Adapun terkait sujud sahwi tidak. Justru yang ada Nabi selalu melakukan. Apalagi kemudian ada perintah beliau. Nah, sehingga pendapat yang mengatakan wajib itu lebih tepat dan lebih hati-hati. Ya. Kasusnya gini jamaah sekalian, kalau misalkan antum condong pendapat yang wajib, tapi imamnya mazhab Syafi'i yang berpendapat sujud sahwi sunnah, ya. Imam lupa tidak tasyahud yang pertama, ternyata tidak sujud sahwi. Pertanyaannya jamaah sekalian, antum sujud sahwi sendiri atau sudah mencukupkan salam dengan imam? Hah? Karena mazhab saya mengatakan apa? Sunnah. Buat imam munfarid sunnah. Sehingga mereka tidak sujud sahwi. Tapi antum yang pendapatnya wajib, apakah kemudian sujud sahwi sendiri? Hah? Hah? Ikut imam? Jawabannya kalau antum pendapatnya wajib, maka sujud sahwi sendiri. Setelah imam salam, sujud sahwi. Jelas? Kenapa? Karena kita pendapatnya wajib. Maka ketika imam tidak tasyahud, tidak sujud sahwi, misalkan langsung salam, maka kita yang meyakini sujud sahwi itu wajib, berarti sujud sahwinya kapan? Hah? Setelah atau sebelum salam? Ya sama, kalau kasusnya meninggalkan berarti sebelum salam seperti itu. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru salam. Dan tidak masalah, tidak masalah. Karena imam sudah selesai. Salam dulu, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak sujud sahwi. Ya sudah, antum sebelum salam sujud sahwi dulu. Ya. Beda kalau misalkan gini, imam belum salam, kemudian antum sujud sahwi sendiri. Oh ini menisihi. Ya. Ini nggak boleh. Tapi ini kasusnya imam sudah salam, tadi nggak sujud sahwi. Berarti kan sudah selesai. Maka sujud sahwi sendiri seperti itu. Ya kemudian masalah yang mahalluhu, tempat sujud sahwi. Adharul aqwali al-farqu baina ziyadati wa naqsi. Pendapat yang nampak lebih kuat adalah pendapat yang membedakan antara menambah dan mengurangi. Maksudnya menambah rukun wajib atau kekurangan. Wa baina syakki ma'at tahari, dan antara ragu yang bisa memilih dan ragu yang tidak bisa memilih. Ya. Fa inna hadza ma fihi min istiqmalin nusus kulliha, dan semua ini kembali kepada nas-nas yang menjelaskan tentang kasus sujud sahwinya Nabi. Kembali ke nas. Tidak boleh kemudian kita ngarang-ngarang, nggak boleh. Fihil farqu al-ma'qul. Jadi di situ ada perbedaan jamaah sekalian. Di hadis tadi yang kita baca tadi ya. Wa dzalika annahu idza kana fi naqsin, yang demikian itu ketika sebabnya kekurangan, katar kita tasyahudil awali, seperti meninggalkan tasyahud yang pertama, ihtajatis sholatu ila jamrin, maka sholat ketika itu butuh ditambal. Maksudnya butuh apa? Ditutup. Wajib ruha yakunu qabla salam, maka penutupnya adalah sebelum salam. Litatimma bihi sholatu, agar sholat itu jadi sempurna. Fa inna salamu huwa tahlilun minas sholah, ya, karena salam itu apa? Yang menghalalkan sholat. Ya, jadi sebelum salam tanpa sujud sahwi untuk menyempurnakan, untuk menutup kekurangan tadi. Wa idza kana min ziyadatin ka rak'atin lam yajma' fi sholati baina ziyadataini bal yakunu sujudu ba'da salam. Dan apabila sebabnya menambah seperti rakaat, ya, lam yajma' fi sholati baina ziyadataini bal yakunu sujudu ba'da salam. Jadi ketika jamaah sekalian sebabnya menambah, maka sujud sahwinya setelah salam. Kenapa? Li annahu irghamun li syayatin. Karena fungsinya untuk membuat setan itu marah. Ya. Tetapi gini jamaah sekalian, sebagian ulama membedakan. Kalau meninggalkan sujud sahwi
yang letaknya setelah salam, walaupun dengan sengaja, menurut pendapat ulama yang mengatakan sujud sahwi itu wajib, maka tetap sholatnya sah. Sholatnya tetap sah. Beda kalau sebelum salam. Kalau pendapat kita wajib, kemudian sengaja meninggalkan sujud sahwi sebelum salam, batal. Karena pendapat kita wajib. Kecuali ikut pendapat yang mengatakan sunnah, selesai. Tinggalkan dengan sengaja pun tidak masalah. Tapi kalau pendapat kita wajib, maka kalau sengaja meninggalkan sujud sahwi sebelum salam, batal. Tapi kalau setelah salam, tidak batal. Dengan catatan kata Syekh bin Baz, sebelum dia salam tidak ada niat untuk meninggalkan dengan sengaja. Misal sujud sahwi dia setelah salam, tapi sebelum salam dia sudah ada niat, oh nanti saya tidak mau sujud lah. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan awalnya ingin sujud sahwi setelah salam, tetapi setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba ada yang manggil, akhirnya apa, dia tinggalkan sujud sahwi setelah salam dengan sengaja, sah sholatnya. Sah sholatnya dengan catatan tidak ada keniatan dengan sengaja sebelum salam tadi, seperti itu. Tapi kalau sujud sahwi sebelum salam ditinggalkan dengan sengaja, maka batal. Kenapa? Karena sujud sahwi sebelum salam itu menutup kekurangan. Adapun kalau setelah salam sudah sempurna sholatnya, bahkan kelebihan, sehingga tidak sampai menyebabkan apa, batal, walaupun dengan sengaja meninggalkannya. Tetapi tadi jangan ada niat sebelum salam sudah niat, oh saya nanti nggak sujud sahwi setelah salam, itu nggak boleh. Ya. Kemudian masalian, wa kadzalika idza syakka wa taharrafa innahu atama salatahu wa innama sajadatani litarkimi syaitan fa yakunu ba'da salam. Begitu pula ketika seseorang ragu-ragu kemudian bisa memilih, maka hendaklah dia menyempurnakan salatnya dan sujud sahwi setelah salam untuk membuat setan marah. Dan setan marah. Kenapa? Dia mengatakan celaka, ya. Dia dipintakan untuk sujud, mau sujud, sedangkan saya tidak, sehingga akhirnya diusir dari surga, seperti itu. Kemudian masalian, wa amma idza saka wa lam yatabayyan lahu raji. Dan adapun ketika ragu dan tidak bisa memilih mana yang lebih kuat, ya, maka di sini, ya, imma an yakuna shalla arba'an, ya, ada kalanya dia sholatnya 4 rakaat atau 5. Fa in kana shalla khamsan, maka jika ternyata sholatnya apa? 5. Karena dia tadi blank, sehingga memilih bilangan yang mungkin lebih sedikit, ternyata apa? Memang sudah benar, atau mungkin rakaatnya ternyata nambah. Misalkan fasajadatani yashfa'ani lahu salatahu liyakuna ka'anhu qad shalla sittan la khamsan. Maka 2 sujud itu sebagai penggenap, ya, sehingga sholatnya itu menjadi apa, seolah-olah 6, bukan 5. Jadi kalau misalkan ternyata sholat dia memang sudah benar 4, cuma karena memilih, ya, sedikit, sehingga akhirnya tambah jadi 5. Maka sujud sahwi ini fungsinya apa? Menggenapkan biar jadi seolah-olah apa? Salatnya 6 rakaat. Wa hadza innama yakunu qabla salam. Dan ini dilakukan sebelum apa? Salam. Wa hadzal qaul alladzi nasarnahu walladzi yusta'malu fihi jami'ul ahadits la yutraku minha hadisun mastimali qiyasi as-sahih fi ma lam yarid fihi nas wa ilhaqu ma laysa bimansusin bima yushbihuhu minal mansus. Ya, karena ingat ya masalian, salat di waktu siang itu tidak ada ganjil, ya. Ada ganjil tidak? Enggak ada, kan? Makanya kalau antum biasa tahajud 11 dan lupa, maka boleh diqodho, tapi ingat qodhonya genap. Kalau biasanya 5 berarti jadi 6. Kalau biasanya 11, kalau diqodho di siang hari jadi apa? 12. Kalau biasanya 13, qodhonya 14. Kenapa? Siang hari nggak ada witir. Sehingga sampai pun kebiasaan sholat tahajud kita 11, ketika diqodho di siang hari menjadi 12. Ya, menjadi 12 seperti itu. Ya. Apa? Iya, sama witir. Ya. Kemudian masalian,
Sujudus sahwi li tarki syai'in minas sunani. Sujud sahwi karena meninggalkan sunnah-sunnah salat. Apakah disyariatkan atau tidak? Man taraka sunnatan nasiyan sajada li sahwi. Barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnah salat atau satu sunnah salat karena lupa, maka disyariatkan baginya sujud sahwi. Berdasarkan sabda Rasulullah, likulli sahwin sajadatani. Untuk setiap lupa ada 2 kali sujud. Ya, wa huwa sunnah, dan ini sunnah. Hukumnya cuma sunnah. Karena yang tinggalkan juga sunnah. La yakunu wajiban, bukan wajib, li alla yazidal far'u ala aslihi, agar ya tidak menambahkan yang cabang kepada ya aslinya. Ya, salatnya saja aslinya apa sunnah, kemudian kok sujud sahwinya jadi yang ditinggalkan sunnah, kemudian sujud sahwinya diwajibkan, ini ya, tidak tepat. Maka yang ditinggalkan sunnah, ya sujud sahwinya jadi sunnah, seperti itu. Artinya kalaupun ditinggalkan tetap sah. Ya, walaupun sebagian yang mengatakan tidak disyariatkan kalau meninggalkan apa? Sunnah. Kenapa? Karena sengajanya pun tetap sah. Tapi jamaah sekalian, pendapat yang mengatakan tetap disunahkan ini lebih kuat berdasarkan keumuman sabda Nabi tadi, likulli sahwin sajadatani. Untuk setiap lupa ada 2 kali sujud. Dan ini jamaah sekalian umum. Baik karena meninggalkan rukun, meninggalkan wajib ataupun sunnah, seperti itu. Cuma bedanya tadi, kalau meninggalkan rukun dan wajib berarti wajib sujud sahwinya, tapi kalau meninggalkan sunnah maka sujud sahwinya pun hukumnya sunnah, seperti itu. Iya, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, adapun jamaah terkait tentang sholatul jamaah, insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Fadhol. Persilakan bagi jemaah yang bertanya. Boleh jemaah imam bisa bertanya langsung dan menggunakan foto bersama disediakan. Dan boleh jemaah bisa bertanya menggunakan doa atau sudah dicampur di sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu imam masuk sholat rakaat kelima. Iya. Kalau begitu masuk kelima langsung diingatkan kembali, itu perlu sujud sahwi apa enggak? Nah. Atau sampai kapan harus kembali atau tidak boleh kembali atau terus? Iya. Nah. Itu sikapnya, itu ada batasannya. Nah. Kalau sholat biasa kan sebelum berdiri tegak masih boleh kembali. Nah, tapi ini yang untuk rakaat kelima, apakah sama batasannya itu? Iya. Atau terus? Kalau terus, berarti kan kita sebagai makmum duduk. Berarti itu kan tidak mengikuti, tidak taat pada imam. Padahal makmum itu katanya harus Berarti imam. mengikuti imam. Nah. Mohon penjelasan imam. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, kalau misalkan imam menambah rakaat yang kelima, maka ketika itu makmum yang tahu persis tidak boleh ikut imam, nggak boleh. Kenapa? Kalau dia ikut berdiri berarti menambah rukun dengan sengaja, batal. Bedakan kalau kasusnya tadi meninggalkan wajib dan imam sudah berdiri, maka makmum ikut berdiri. Kan ini meninggalkan wajib. Tapi kalau nambah nggak boleh, dengan sengaja nggak boleh. Itu harus diingatkan. Terus bagaimana kalau misalkan imam baru bangkit ke rakaat yang kelima? Allah, diingatkan kemudian kembali. Belum berdiri tegak, kembali. Apakah ketika itu disyariatkan bagi imam untuk sujud sahwi? Jawabannya tidak. Kenapa? Belum tegak. Tapi kalau sudah tegak, sudah berdiri, kemudian diingatkan, dia sadar, akhirnya duduk, maka ada sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Kan dia menambah rukun apa? Berdiri. Rukun itu berdiri itu rukun. Jadi kalau sudah tegak berarti sudah dianggap menambah berdiri. Berarti ketika itu sujud sahwi setelah salam. Ya. Kalau kemudian misalkan imam diingatkan tetap ngeyel berdiri, maka makmum tetap duduk. Ustaz, bagaimana dengan hadis tadi? Innama ju'inan imamu liyutamma bihi.
imam itu dijadikan untuk diikuti? Jawabannya, perintah untuk mengikuti imam pada hal-hal yang disyariatkan. Kalau imam sengaja, bukan sengaja, lupa ya, nambah rakaat yang kelima, ini salah, keliru. Kalau makmum yang tahu persis itu menambah rakaat kelima kemudian sengaja berdiri, berarti bagi dia si makmum sengaja menambah rukun, dan sengaja menambah rukun, sholatnya batal, tidak boleh. Adapun imamnya yang lupa, ya dimaafkan karena memang lupa. Nah, sehingga kewajiban makmum ketika itu tetap duduk dan mengingatkan imam sampai imam itu apa? Ingat. Kalau sudah maksimal diingatkan, ternyata imam tetap ngeyel, ya sudah, makmum tetap duduk. Cuma tadi ya, makmum punya dua pilihan. Boleh mufarokoh. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri dengan imam. Silakan baca tasyahud kemudian salam sendiri, boleh. Atau tetap dia duduk, tasyahud, doa sampai nanti nunggu salam bareng dengan imam. Dan dua hal ini dibolehkan. Mana yang terbaik? Yang terbaik dilihat. Kalau salam dulu timbul fitnah, mendingan tunggu nanti salam dengan imam, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, tapi kan imam nambah, kenapa diikuti? Jawabannya, soalnya imam tetap sah. Kenapa? Karena imam lupa. Adapun makmum yang tahu persis, ya jangan nambah. Nah, jadi sholatnya imam tetap sah, tetap sah seperti itu. Ustaz, bagaimana kalau kasus sudah terjadi? Makmumnya juga jahil, nggak tahu, tetap ikut berdiri, sah tidak jamaah? Sah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi setelah tahu nggak boleh jamaah. Tidak boleh kemudian tetap ikut nambah. Kenapa? Berarti dianggap seolah-olah menambah rukun dengan sengaja. Dan menambah rukun dengan sengaja, sholatnya batal seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Salam itu Ya. biasanya kan mengikuti tasawuf akhir. Tapi kalau sebelum salam tadi disuruh sahwi, jadi salamnya gimana? Nah, coba diulang. Jadi salam itu Salam. biasanya kalau tidak ada masalah kan mengikuti tasawuf akhir. Nah, sekarang kalau karena terjadi kekurangan lupa tadi, terus sehingga sebelum salam sujud tapi, terus salamnya gimana? Ya. Kalau sujud sahwinya sebelum salam, berarti setelah tasyahud baca doa, kemudian sebelum salam sujud sahwi. Allahu akbar subhanallah a'la, Allahu akbar rabbighfirli, Allahu akbar subhanallah a'la, Allahu akbar, kemudian langsung salam. Jadi salamnya digabung. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Salamnya mengikuti sujud sahwi. Sujud sahwinya mengikuti sholat. Salamnya satu intinya. Jelas? Iya, seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah. Jadi sujud sahwi saja. Salamnya satu saja seperti itu. Ya. Ya, yang lain jamaah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang tanya? Iya. Al-Fatihah. Nah. Iya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, bagaimana kalau ternyata lupa Al-Fatihah? Jawabannya Al-Fatihah itu rukun. Maka kalau dia lupa di rakaat yang pertama misalkan, lupa tidak baca Al-Fatihah, ingat-ingat sudah rakaat yang kedua, misal
maka rakaat yang pertama tidak sah. Berarti rakaat yang kedua dianggap baru satu rakaat. Kenapa? Karena dia meninggalkan Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu rukun. Dalam sebuah hadis dari Ubadah bin Samit dia mengatakan, Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi apa? Tidak sah rakaatnya. Kalau sengaja ya batal. Tapi gini kasusnya, misalkan lupa langsung baca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah itu baru ingat. Terus bagaimana? Kembali ke Al-Fatihah. Kembali ke Al-Fatihah. Apakah kemudian ada syariat sujud sahwi? Alasan tidak, karena dia lupa tadi. Lupa kemudian baca surat langsung. Berarti menambah surat. Jelas? Tapi nggak sengaja. Bukan di tempatnya. Ada syaratnya tidak jamaah. Ya, jawabannya Allah alam, kalau menambah bacaan itu tidak disyariatkan. Walaupun ada sebagian ulama juga mengatakan disyariatkan, sama seperti meninggalkan sunnah seperti itu. Tapi yang tepat Allah alam, kalau menambah bacaan itu tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan. Dan ini Allah alam pendapat yang anak lebih condong. Kenapa? Karena memang gerakan-gerakan yang disunahkan itu kalau berupa memang gerakan, karena gerakan itu nampak. Nah, perbedaan. Tapi kalau misalkan contoh ketika ruku salah baca apa? Baca misalkan Al-Fatihah misal. Dia lupa. Berarti kan membaca bacaan yang disyariatkan dalam sholat tapi bukan pada tempatnya. Maka kalau seperti ini wallahu alam tidak perlu untuk sujud sahwi. Tapi kalaupun ada yang sujud sahwi ikut pendapat yang mengatakan berarti dia seolah-olah lupa sunnah ataupun lain sebagainya misalkan, ya silakan, tidak masalah. Kan dia lupa seperti itu. Tapi anda lebih condong tidak perlu, kalau menambah bacaan tidak perlu seperti itu. Kemudian gini ya masalahnya. Kalau misalkan tadi dia lupa baca Al-Fatihah, ingat-ingat sudah ruku, gimana jemaah? Dia harus kembali berdiri. Jelas? Untuk apa? Untuk baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun. Atau dia ingatnya pas sujud, oh tadi belum baca Al-Fatihah, harus berdiri untuk baca Al-Fatihah. Terus setelah itu gimana jemaah? Apakah langsung ruku? Apa langsung sujud? Enggak. Tetap dia ruku, iktidal, kemudian sujud. Kecuali kalau dia ingatnya pas sudah berdiri di rakaat yang kedua. Pertama, langsung baca surat Al-Fatihah, lupa. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri baru ingat. Oh tadi rakaat yang pertama belum baca Al-Fatihah. Ya sudah, biarkan saja. Kenapa? Ya nggak mungkin kembalinya kemana? Karena sudah berdiri. Berarti tinggalkan saja. Tetapi rakaat yang tadi tidak dianggap. Berarti rakaat yang kedua baru dianggap rakaat yang pertama. Kenapa? Karena dia di rakaat yang pertama tidak membaca Al-Fatihah yang itu merupakan rukun sholat, seperti itu. Ada jelas insyaallah? Terus imamnya baca Al-Fatihah ketika diingatkan. Waktu takbir, kalau kan rekat ke berapa? Tapi langsung baca surat. Diingatkan, aku ucap Bismillahirrahmanirrahim. Terus imamnya ingat. Iya. Oleh makmumnya. Iya. Kalau seperti itu insya Allah sah. Dan tidak wajib sujud sahwi. Tidak wajib sujud sahwi. Seperti itu. Ya, karena lupanya juga tetap masih di posisinya seperti itu. Seperti itu. Nah. Wallahu taala a'lam bishawab. Sujud sahwi itu hanya berlaku apabila sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri pun juga perlu sujud sahwi. Misalnya sadar saat sholat sendiri, sadar bahwa tadi ada yang kelupaan. Dalam hal dunia apakah juga perlu sujud sahwi? Ya.
Ya, jamaah sekalian, sujud sahwi itu berlaku umum. Baik untuk imam, baik untuk makmum, atau orang yang sholat sendirian. Ya, misalkan sholat, bahkan sholat sunnah. Sholat sunnah tetap disyariatkan sujud sahwi kalau lupa. Ya. Jadi kalau misalkan sholat misalkan duhur karena ada udzur ya, sholatnya di rumah, misal karena sakit misalkan, ternyata lupa, ia sujud sahwi berlaku. Jadi, tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Memang ada aqwal sebagian ulama yang mengecualikan sholat apa? Sholat apa jamaah? Seperti sholat Idul Fitri, kan jumlahnya sangat banyak. Kalau sujud sahwi, ya mungkin malah kacau balau misalkan. Ada yang mana seperti itu. Walaupun yang tepat tetap sujud sahwi itu berlaku. Baik untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya. Imamnya baca Al-Fatihah. Dan pada posisi sudah rukuk. Tadi Ustaz sampaikan berdiri lagi. Bagaimana sikap imam untuk memberikan isyarat pada makmum? Berdiri lagi seperti itu. Oh, nah. Ya jamaah sekalian, kalau misalkan gini, imam ternyata lupa tidak baca Al-Fatihah dan sholatnya sir. Ya, jadi kan makmum tidak bisa mengingatkan. Ya, misalkan pas ruku imam baru ingat, oh tadi belum sempat baca Al-Fatihah. Berarti kan kewajiban imam harus berdiri lagi. Terus bagaimana untuk mengingatkan jamaah dengan takbir dikeraskan? Jadi bukan sami Allah tapi Allahu Akbar. Ya, karena kalau sami Allah dikira benar, tapi kalau Allahu Akbar berarti apa? Ada sesuatu, mungkin dikira imamnya lupa lagi, padahal imamnya benar. Ya. Jadi kalau seperti itu ya sudah, Allahu Akbar. Nanti apa? Imam baca diperpanjang seperti itu. Ya kemudian baru ruku. Allahu Akbar. Ini kasus lagi. Bagaimana kalau kasus ini ternyata makmumnya nggak tahu? Jadi pas berdirinya, makmumnya baca apa? Baca sami Allahu Rabbana walakal hamdu, nggak baca Al-Fatihah. Keburu imamnya Allahu Akbar, rukun lagi, gimana jemaah? Makmum wajib nggak baca Al-Fatihah? Jawabannya kalau makmumnya apa? Tidak sengaja dan sudah imamnya ruku, sudah ikut ruku saja. Dan ketika itu gugur ya bacaan apa? Al-Fatihahnya makmum seperti itu. Setelah itu ikut imam. I'tidal sami Allahu liman hamidah, kemudian baru apa? Sujud, duduk, kemudian nanti sujud sahwi setelah salam seperti itu. Dan makmum tetap ikut imam selagi dalam artian dia bukan masbuk, ketika sujud sahwinya setelah salam pun ikut. Tapi kalau dia masbuk, ya tidak boleh ikut sujud sahwi setelah salam seperti itu. Tapi sujud sahwinya nanti setelah dia menyempurnakan baru sujud sahwi setelah salam. Kalau dia ikut ya, dalam artian mendapati lupanya imam seperti itu. Tapi kalau tidak mendapati lupanya imam, nggak perlu sujud sahwi. Kalau setelah salam seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit agak menyimpang dari sujud sahwi. Ada sesuatu yang mau saya tanyakan berkaitan dengan kewajiban kita mengikuti imam. Kan di dalam masyarakat itu ada beberapa baca kunut itu. Jadi kalau orang yang tidak membaca kunut itu yang punya alasan juga dalil kan, kemudian berimam dengan yang membaca kunut, apakah dia boleh dia tidak melakukan kunut atau dia mengikuti imam pada waktu baca kunut itu? Ya. Yang sadar itu atau memang harus mengikuti itu? Ya. Yang pertama. Terus yang kedua, apabila ada kita masuk sampai 2 rakaat 3 langit, jadi kita masuk ke rakaat 3,
Surat. Baca surat. Iya. Terus yang kedua demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jamaah sekalian, ada pertanyaan pertama terkait tentang masalah kalau kita ikut imam dan imamnya kunut subuh. Apa kemudian makmum ikut kunut subuh? Ya. Jawabannya, silang pendapat dengan para ulama. Kalau kita bicara kunut subuhnya, ya, jelas pendapat yang kuat, kunut subuh secara khusus tidak disyariatkan. Kenapa? Dalilnya lemah. Dan itu dari Anas bin Malik. 3 jalur yang sampai kepada kita semuanya lemah. Baik dari Ismail bin Muslim ya, atau Abu Ja'far Ar-Razi. Ismail bin Muslim kalau salah. Ismail bin Muslim ya, atau dari budaknya Anas. Semuanya lemah, okamakol. Tapi kalau misalkan imamnya berpendapat kunut subuh itu sunnah, apa kemudian makmum yang di belakangnya ikut kunut, maka ini pun juga sama. Silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak perlu. Kenapa? Karena kewajiban kita mengikuti imam itu pada hal yang disyariatkan. Adapun yang tidak, ya nggak perlu. Tapi sebagian yang lain ada mengatakan diperintahkan untuk ikut. Hujahnya apa? Innama ju'ilan imamu liyu'tama bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Hujah yang kedua untuk menghindari apa? Pertikaian, untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, fatwa beliau menyarankan untuk tetap ikut. Ya. Padahal beliau tinggal di Saudi, di Arab Saudi. Yang di sana mayoritas tidak kunut, tapi menyarankan tetap untuk kunut. Sehingga kita yang di sini mayoritas kunut subuh lebih tepat untuk ikut kunut. Tetapi tanpa menyalahkan sebagian teman-teman yang milih tidak kunut. Ya. Tapi gini jamaah, mana yang terbaik dilihat. Kalau misalkan di tempat kita kok menganggap orang yang tidak kunut subuh dianggap kelompok yang menyimpang dan sebagainya, lebih baik ikut. Tapi kalau di sekitar komplek kita ataupun kampung kita, mereka sudah wajar. Oh itu kan biasa, sudah nggak kunut dan nggak ada timbul fitnah, silakan, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Tapi kalau misalkan apalagi kita baru warga pendatang ya, ini kalau nggak kunut sendirian, dimusuhi di situ, sudah ikut saja, nggak masalah. Mengamini, angkat tangan, nggak masalah. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ada jamaah yang masuk rakaat yang ketiga, berarti kan 2 rakaat dia baca Al-Fatihah dan surat. Ketika menyempurnakan, apa kemudian juga disunahkan untuk baca surat setelah Al-Fatihah? Jawabannya iya, tetapi hanya sunnah, tidak muakkadah. Adapun rakaat pertama kedua sunnah tapi ditekankan. Tapi rakaat yang ketiga dan keempat sunnah saja. Artinya apa? Tidak baca pun tidak masalah. Ya, tapi kalau rakaat pertama kedua sangat ditekankan untuk baca surat seperti itu. Tapi ketiga dan keempat hanya sunnah biasa saja seperti itu. Ditinggalkan tidak masalah. Tambah tidak masalah. Ini kalau dalam artian misalkan sholat sendirian, tapi kalau misal sholat kita bersama dengan imam, ya, rakaatnya ketiga, kita sudah baca Al-Fatihah, imam belum ruku, maka ingat, makmum jangan diam, baca surat Al-Kafirun, imam masih berdiri, tambah lagi surat yang lain, jangan diam, karena ingat, sholat itu ada kalanya ucapan atau gerakan, nggak ada bengong. Tidak ada diam itu kalau mendengarkan bacaan imam. Jadi artinya kalau misalkan imam tetap berdiri, dia tambah surat lagi. Sudah selesai, imam masih berdiri, tambah lagi. Nggak boleh kemudian diam. Contoh kasusnya gini, imam tasyahud yang terakhir, kita baru tasyahud yang kedua. Kita baru tasyahud yang pertama, karena kita masbuk. Ya. Tasyahud yang pertama itu sunnahnya sampai tasyahud saja. Kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan sampai sholawat, dan itu pun khusus untuk Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tambah wa ali Muhammad itu makruh menurut mereka. Ternyata kita masbuk, imam belum salam, ya sudah tambah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Belum juga salam, tambah lagi. Sudah selesai tasyahud, belum salam juga, tambah doa. Ya, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma qini adzabaka yauma tub'asu ibadak. Masih itu belum salam, tambah lagi. Ya, tidak masalah. Yang penting intinya jangan diam, nggak boleh. Diam itu kalau mendengarkan bacaan imam. Tapi kalau dalam artian tidak mendengar bacaan imam, ya baca. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian jamaah sekalian. Mudah-mudahan kajian kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.